buat saya pada tahun 2015 mendapati hidup itu menjadi apapun oke. Saya adalah pelaku usaha yang memutuskan menjadi edukator, memasuki dunia edukasi. Sehingga tadinya saya di bidang real estate, saya bertanya sama Tuhan, bidang apa ya Tuhan yang bagus? Tuhan kasih inspirasi, menurut saya adalah bidang entrepreneurship. Itu inspirasi yang saya rasakan dari Tuhan, sehingga saya memutuskan saya pengen belajar entrepreneurship secara serius. Lalu ada program Doctoral Research Management BINUS, mempelajari entrepreneurship pada tataran sains. Ya udah, saya rebut peluang itu. Mengapa saya ngambil entrepreneurship science hingga pada tataran doktoral? Karena bangsa ini membutuhkan entrepreneurship, membutuhkan entrepreneurial. Pelaku usaha banyak, apakah otomatis dengan melakukan usaha orang otomatis jadi entrepreneur? Nah tentu saja ini menjadi kerinduan semua kita para edukator untuk memberdayakan pelaku usaha agar bisa menjadi entrepreneur. Nah dengan semangat itulah saya bertekad ini harus dipelajari hingga tahap mendalam. Puji syukur DRM BINUS menyelenggarakan program ini pada tataran entrepreneurship science, sehingga saya rebut peluang itu untuk saya pelajari secara mendalam. Menurut saya menjadi seorang dokter itu dalam konteks keilmuan setidaknya ada 3 yang harus muncul di dalam dirinya. Pertama itu adalah tentang filsafat ilmu, jadi memahami keilmuan pada tataran filsafat, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu yang kedua tentu adalah pada dalam hal kerisetan. Saya orang awam, tapi gara-gara masuk DRM ini saya jadi ngerti riset dan suka riset dan makin bergairah untuk masuk memahami riset lebih dalam. Riset tuh seru ya, memahami kondisi kehidupan secara numerik, secara perspektif statistikal dan berbagai perspektif riset lainnya. Lalu yang ketiga adalah saya memiliki field of knowledge, bahkan pada tataran sains, yaitu pengetahuan saya itu adalah pada tahap entrepreneurship. Bahkan bukan hanya entrepreneurship pengetahuan, bahkan entrepreneurship science. Pertama, persahabatan saya dengan teman-teman seangkatan saya, kami menyebut diri kami Golden Batch, ya, angkatan emas. Bukan karena kami hebat sih, tapi untuk seru-seruan aja sebagai sebuah semangat bahwa ada impian baik loh melalui DRM ini. Nah itu luar biasa. Pelajaran pada tataran DRM kan ya serius lah namanya S3, tapi kami sering foto-foto, selfie-selfie, lucu-lucu, dan itu jadi spiritual batin sih di tengah ketatnya program DRM ini. Itu seru banget persahabatan dengan mereka. Ya tentu implikasinya buat teman-teman DRM, ayo bangun persahabatan karena itu energi banget untuk menyelesaikan fase ini. Yang kedua adalah pada tahap proses bimbingan. Itu sebuah seni, sebuah doa, karena kita melakukan keterbimbingan nggak bisa kita datang dengan perasaan hebat, pinter. Kita benar-benar diajak untuk menjadi humble, menjadi pembelajar yang benar. Nah itu lika-likunya panjang. Dan kenapa orang layak disebut doktoral? Karena dia sudah menyelesaikan bimbingannya itu dengan segala lika-likunya. Puji syukur DRM BINUS bagus banget sih, bagus banget. Saya selalu declare itu kemana-mana, saya selalu sampaikan ke teman-teman saya, yuk lu mau doktoral, ambil tuh DRM BINUS. Jadi DRM BINUS itu kenapa saya bilang bagus? Mempunyai sistematika proses pembelajaran yang jelas. Jadi kita sangat terkawal dengan sistematika itu. Yang kedua, para pembimbing, para guru-guru kami itu sangat hangat, sangat egaliter. Jadi kami merasa terajak, kami merasa terangkul dengan kehadiran mereka. Karena biasanya program S3 ini kan agak sulit ya menemukan keegaliteran. Tapi di DRM BINUS kita merasakan persahabatan dan rangkulan yang kuat dari para pengajar dan pembimbing.